Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Rabu 26 Februari 2025 boleh melihat wajah Bapak Ibu dan daftar nama anak-anak Tuhan yang mengasihi dan dikasih oleh Tuhan ya. Bagi yang ikut doa puasa raya, ini adalah hari yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang belum join, silahkan join. Tidak ada kata terlambat. Orang dunia berkata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, kita akan puasa raya bersama-sama sampai dengan hari Jumat 4 April 2025. Hari ini renungan saya ambil dari kitab Yunus. Ya, kitab Yunus. Mari kita baca bersama-sama pasal yang ketiga. Yunus pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota Niniwe. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu Yunus berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Dalam terjemahan lain dikatakan Niniwe akan dihancurkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Niniwe akan didestroy oleh Tuhan. Ya, ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Bersama saya ucapkan mengumumkan puasa. 2, 3, mengumumkan puasa. Sekali lagi 2, 3, mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Sekarang loncat ke ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yaitu orang-orang Niniwe itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini dengan teliti, ternyata Tuhan itu merancangkan malapetaka untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang tidak mau bertobat, Bapak Ibu sekalian. Mazmur 73, tolong Bapak Ibu sekalian nanti baca ulang-ulang Mazmur 73 ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang tidak mau bertobat ya, itu posisinya berada di tempat-tempat yang licin kata Alkitab. Dan dalam sekejap kalau orang-orang ini mengeraskan hati, tidak mau bertobat, maka itu akan tergelincir dan kemudian akan hancur. Kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan tidak menginginkan kehancuran daripada manusia. Tuhan tidak menginginkan kebinasaannya. Maka itu Tuhan mengutus, mengorbankan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk, menanggung semua hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita-kita orang-orang yang berdosa. Sehingga kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berulang-ulang saya katakan, Tuhan menciptakan sorga agar supaya kita anak-anaknya bisa ada di dalamnya. Dan Tuhan menciptakan neraka. Sorga dan neraka itu real. Tuhan menciptakan neraka
itu untuk tempat menghukum para malaikat dengan semua malaikat-malaikat, maksudnya para malaikat yang memberontak kepada Tuhan, yaitu setan dan iblis dan para pengikutnya. Ya, nah hari ini saya beri judul renungan diluputkan dari kehancuran atau diluputkan dari malapetaka. Yunus, dia menolak perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa Yunus menolak perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Karena Yunus tahu bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Kalau kita ingat peristiwa pada zaman Nuh, ya sebelum bumi ini ditenggelamkan oleh air, maka Tuhan memberikan peringatan ya sampai bertahun-tahun agar orang-orang itu bertobat meninggalkan perbuatannya yang jahat. Menurut para teolog dan para penafsir Alkitab, itu waktu yang diberikan oleh Tuhan sekitar 50 sampai 120 tahun, Bapak Ibu sekalian ya, kesempatan bertobat. Tapi sayang sekali orang-orang pada zaman Nuh itu dia justru mentertawakan dan tidak percaya akan hukuman itu sehingga akhirnya semuanya binasa kecuali keluarga Nuh. Ya, kembali kepada Yunus. Yunus nggak mau dia pergi ke Niniwe ya, karena dia tahu bahwa Tuhan yang penuh kasih itu pasti mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Yunus nggak kepengen melihat orang-orang di Niniwe itu menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Mengapa? Karena Niniwe itu adalah musuh Israel. Yunus lebih senang melihat kalau agar Niniwe itu dihukum dan dihancurkan, didestroy oleh Tuhan, ditunggang balikan oleh Tuhan daripada diselamatkan. Ya, bukankah orang-orang dunia itu juga begitu? Dia senang sekali kalau orang-orang ya yang menjadi musuhnya itu ditabrak mobil atau segera mati atau segera lenyap di atas muka bumi ini ya. Nah, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena Yunus juga takut dengan orang-orang di Niniwe, Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang di Niniwe itu terkenal amat sangat kejam, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi Yunus diutus ke Niniwe sebagai nabi untuk memperingatkan orang-orang Niniwe yang amat sangat jahat itu untuk bertobat. Waduh, ini risikonya besar sekali ya. Nah, kita tahu Niniwe adalah bagian dari kekaisaran Asyur yang dikenal di dalam sejarah dicatat sebagai bangsa yang sangat sadis, kejam dan brutal. Orang-orang Asyur ini di Niniwe ini, Bapak Ibu sekalian, ya kalau mau membunuh musuhnya, dia nggak langsung bunuh, dia menyiksa dulu musuhnya, ya. Maaf, ini sadis banget, diiris pelan-pelan, ya, mulai dari telinganya, panca inderanya, pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, baru nanti terakhir kepalanya dipenggal. Dan kepala orang-orang yang dipenggal itu, aduh, sekali lagi maaf Bapak Ibu sekalian ya, ditumpuk Bapak Ibu sekalian ya, ditumpuk, dijadikan koleksi untuk dipamerkan, bahwa inilah tanda kehebatan, kemenangan daripada orang-orang Asyur atau orang-orang Niniwe. Orang-orang Asyur, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah banyak dewa, Bapak Ibu sekalian ya. Para ahli Alkitab, para penafsir, para teolog melihat bahwa Niniwe ini sebagai simbol kejahatan dan pemberontakan kepada Tuhan. Ya, para teolog menyatakan bahwa Niniwe ini sangat kejam, sehingga lebih pantas bagi orang Niniwe itu untuk dihukum dan dihancurkan. Nah, yang luar biasa, meskipun Niniwe terkenal jahat,
Tapi pertobatan daripada Niniwe membuktikan bahwa tidak ada bangsa atau individu atau pribadi yang terlalu jahat di hadapan Tuhan yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan kalau mereka berbalik dari perbuatannya yang jahat dan datang kepada Tuhan. Paulus berkata begini, semua orang-orang yang jahat itu, aku ini adalah orang yang paling jahat. Dan aku orang yang paling jahat ini pun diampuni, diselamatkan oleh Tuhan. Salah satu kejahatan Paulus yang terkenal ya, selain dia membunuh orang-orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, waktu Stefanus itu murid Yesus dirajam batu sampai mati, itu atas persetujuan Paulus, dan Paulus ada di sana melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan Paulus sendiri yang menjaga pakaian, baju, tas daripada orang-orang yang merajam Stefanus. Ya, Paulus amat sangat jahat, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Paulus diselamatkan. Yang lagi berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, ini juga orang yang amat sangat jahat. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi melakukan berbagai macam kejahatan. Dan kalau saya hari ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan Allah yang maha baik, yang kasihnya itu tidak terbataskan. Ya, kisah Niniwe dalam kitab Yunus menunjukkan bahwa pertobatan, doa, dan puasa memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah keadaan. Ketika Yunus memperingatkan penduduk Niniwe tentang hukuman Tuhan, maka orang-orang Niniwe yang jahat itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengabaikan pesan yang disampaikan oleh Yunus ini. Yang terjadi apa? Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa dan berpuasa. Akibatnya Tuhan membatalkan hukuman yang seharusnya mereka terima. Niniwe diselamatkan dari kehancuran. Yang pertama kita pelajari yaitu pertobatan Niniwe. Setelah mendengar peringatan Yunus, orang Niniwe percaya kepada Allah dan segera bertobat. Orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur, menunjukkan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka mengenakan kain kabung dan berseru kepada Tuhan, minta pengampunan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca Yunus pasal 3 ini secara lengkap. Tidak ada satupun di hadapan Tuhan yang tersembunyi. Tuhan melihat ketulusan, kesungguhan orang-orang Asyur atau orang-orang Niniwe ini waktu mereka bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat raja mereka itu turun dari tahtanya, Bapak Ibu sekalian, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan memerintahkan mengajak seluruh rakyatnya meninggalkan kejahatan mereka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang Niniwe sebelumnya jahat sekali, sadis, dan menyembah dewa. Akhirnya mereka percaya kepada Allah setelah mendengar peringatan dari Yunus. Sebelum Yunus datang, Bapak Ibu sekalian, ya, maka orang-orang Niniwe ini mengalami berbagai macam bencana, ya. Dan bahkan mereka juga mengalami kekalahan perang. Ada gerhana matahari, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian sebelum kedatangan Nabi Yunus ke Niniwe ini kemudian membuat orang-orang Niniwe peka terhadap pesan Tuhan yang disampaikan
oleh Yunus. Orang-orang Niniwe ini kerasa, Bapak Ibu sekalian, bahwa kehancuran itu memang sudah dekat. Waktu saya hidup dalam dosa, ya, selama 4 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya, saya merasa loh, Bapak Ibu sekalian, hari-hari terakhir itu, wow, kalau saya tidak segera bertobat, pasti saya akan mengalami kehancuran. Ya, maka itu sebelum kehancuran itu datang kepada saya bertobat, saya minta ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh, kemudian saya doa dan puasa. Akhirnya saya diluputkan dari malapetaka, saya diluputkan dari kehancuran yang ada, kemudian saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan. Pengalaman Yunus, Bapak Ibu sekalian, waktu ditelan ikan selama 3 hari itu juga menjadi kesaksian yang luar biasa. Kisah ini didengar loh oleh orang-orang Asyur, menyebar di seluruh Niniwe. Jadi orang-orang Niniwe waktu itu, waktu melihat Yunus, mereka melihat bahwa ini adalah nabi yang hebat. Ini benar-benar utusan daripada Tuhan. Sehingga dalam Lukas 11 ayat 30, Yesus menyebutkan gini, bahwa Yunus sebagai tanda bagi orang Niniwe. Tanda apa? Kalau kamu nggak mau bertobat, kamu juga akan dimasukkan ke dalam perut ikan. Puji Tuhan, Yunus masuk ke dalam perut ikan, dikeluarkan dari mulut ikan. Coba kalau dikeluarkan dari belakangnya ikan, udah halus itu yang namanya Niniwe. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo seperti orang Surabaya ini, ketok-ketok mejanya, amit-amit, jangan sampai itu terjadi padaku. Jangan sampai aku ditelan ikan, ya. Lebih baik kita yang menelan ikan. Nah, orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan Allah karena memang firman Tuhan itu memiliki kuasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga kita atau kerabat dekat kita yang belum bertobat, ayo dengan kasih kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka, ya. Dan apa yang kita taburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya. Nah, situasi orang-orang Niniwe itu yang membuat mereka lebih peka, ya. Yunus bisa menjadi tanda yang mengejutkan, dan yang terutama Tuhan bekerja langsung dalam hati orang-orang Niniwe. Ini menunjukkan bahwa siapapun, bahkan yang paling jahat sekalipun, itu dapat bertobat. Ya, mungkin kita sedang berdoa untuk seseorang pribadi yang kita kasih nggak bertobat-tobat, bahkan mereka tambah jahat. Kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa terus untuk orang-orang ini, maka waktunya akan segera tiba, mereka pun pasti bisa bertobat dan mau bertobat. Ya. Dalam kitab Yunus ini yang kedua, kita belajar tentang kasih karunia Allah, berbicara tentang kemurahan Tuhan. Allah melihat pertobatan tulus daripada orang-orang Niniwe. Mereka bukan hanya berdoa dan berpuasa, tetapi orang-orang Niniwe ini mengubah perilaku mereka. Karena itu kemudian kita lihat Tuhan menyesal atas malapetaka. Tuhan menyesal atas hukuman yang telah dirancangkannya. Dan ayat 10 tadi yang kita baca, Tuhan tidak jadi melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah penuh kasih, siap mengampuni siapapun yang benar-benar bertobat. Sekali lagi, Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih dan siap mengampuni siapapun yang benar-benar bertobat. Kita tahu Daud pernah jatuh dalam dosa yang besar.
Dia berzina dengan Batseba. Dia membunuh suaminya Batseba yang bernama Uria. Namun ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud segera bertobat dengan hati yang hancur, minta belas kasihan Tuhan. Sehingga kita pernah membaca dalam kitab Mazmur dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, ampunilah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Itu kata Daud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku ya Tuhan. Karena pertobatan yang tulus daripada Daud ini, apa yang terjadi? Tuhan mengampuni Daud dan Tuhan tetap memakai Daud sebagai Raja Israel. Bahkan dalam Kisah Rasul, Alkitab Perjanjian Baru, pasal 13 ayat 22 dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya apa? Tuhan itu tidak mau mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita kalau kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Dalam perumpamaannya Yesus dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 kita tahu bagaimana seorang anak bungsu meninggalkan ayahnya dan menghamburkan harta warisan dalam kehidupan yang penuh dosa. Namun ketika anak ini sadar dan kembali dengan penuh penyesalan, ayahnya, yaitu yang melambangkan Allah Bapa di sorga, berlari menyambut, mendapatkan anak itu dengan sukacita dan menerima anak itu kembali. Kisah Niniwe, Daud, dan anak yang hilang menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tersedia bagi siapa saja yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Jika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan selalu siap menerima dan memulihkan mereka kembali. Ya. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa doa puasa itu tidak sia-sia. Kisah Niniwe ini mengajarkan bahwa doa dan puasa bukan sekedar ritual keagamaan, tapi merupakan sarana yang kuat untuk bertobat, melembutkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa puasa adalah bentuk kerendahan hati serta pengakuan bahwa kita membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan betapa besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa biarlah setiap kami ini diluputkan daripada kehancuran. Kami diluputkan dari malapetaka. Kami semua diluputkan dari kebinasaan. Bapa, biarlah anak-anak-Mu ini dipulihkan seperti Niniwe yang ditolong dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu mengalami masa depan yang indah, masa depan yang wonderful, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau menamai tahun 2025 adalah tahun keemasan, tahun kejayaan buat setiap kami anak-anak-Mu. Sebab kami ini dikasih oleh Engkau, dipulihkan oleh Engkau, diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Bapa, buang jauh-jauh dari hati kami, dari tubuh ini hati yang jahat, hati yang keras, hati yang tidak mau bertobat. Anugerai kami hati yang baru, hati yang teachable, hati yang mencintai dan mengasihi Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.